Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah zat yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Apabila kita menghitung nikmatnya, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, karena banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, maka tugas kita sebagai hamba Allah, seorang muslim yang taat kepada Allah, hendaknya kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian yang kedua, marilah kita panjatkan, ucapkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap dengan kita bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kelak berkenan memberikan syafaat al-uzma kelak di yaumil qiyamah nanti kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momen iftar jama'i ini adalah iftar jama'i perdana ya di RTA Rumah Tahfidz Ad-Dhiya ini. Baik para santri yang Allah muliakan, pada tausiah sore hari ini menjelang berbuka puasa, Ustadz ingin menyampaikan salah satu materi yang sangat berharga, pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yaitu tema pada tausiah kali ini adalah meraih keberkahan dengan Al-Quran. Pertanyaan Ustadz, tahukah kalian apa arti berkah? Berkah itu adalah kebaikan yang melimpah atau kebaikan yang terus mengalir, tidak pernah terputus. Maka kata berkah yang artinya secara istilah yaitu bertambahnya kebaikan yang tidak akan pernah terputus. Itulah yang dimaksud dengan berkah. Maka sering kita dengar ya, orang bilang kita bertabaruk, mencari berkah. Mencari berkah kepada fulan, kepada kiai, kepada hal-hal yang sebenarnya tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud berkah menurut ya keyakinan masyarakat kita adalah mencari banyak kebaikan, dan memang inilah arti keberkahan itu. Mencari banyak keberkahan artinya banyak kebaikan. Untuk apa kebaikannya? Untuk kehidupan kita. Para santri yang Allah muliakan, bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan? Tentu untuk mendapatkan keberkahan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan salah satu yang paling dekat dengan kita, tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah mengeluarkan biaya banyak. Cukup dengan Al-Quran yang ada di genggaman kita, yang ada di hadapan kita, yang ada di tangan kita, yang ada ya di lemari kita. Kita buka Al-Quran itu,
di sana ada keberkahan. Maka bagaimana cara kita meraih keberkahan? Bisa dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab." Kitabun anzalnahu, kitab yaitu Al-Quran yang telah kami turunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang penuh keberkahan. Liyadabbaru ayatihi. Tujuannya apa? Al-Quran diturunkan untuk kita ini. Liyadabbaru ayatihi. Untuk kita mentadabburinya. Memahami isi kandungannya. Mengerti, memahami seluruh isi kandungannya. Sebab dengan memahami itu, kita bisa mendapatkan banyak kebaikan dari Al-Quran. Wal yatadzakkaru ulul albab. Selain untuk memahaminya, kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari Al-Quran. Makanya kata Allah, wal yatadzakkaru ulul albab. Dan untuk mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Bagi orang-orang yang cerdas. Ini satu dalil yang mendasari bahwa Al-Quran adalah sumber keberkahan. Oleh karena itu bisa kita katakan Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah. Maka untuk mendapatkan keberkahan, kita bisa mendapatkannya dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah kitab yang penuh keberkahan. Maka kalau kita mau mengambil keberkahan, bisa dengan Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran? Maka Ustadz ingin menawarkan 3 cara. 3 cara supaya kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Apa 3 cara ini? Yang pertama, sebagaimana fungsinya bahwa Al-Quran itu untuk dibaca. Sehingga di antara fungsi Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, supaya kita membacanya. Untuk itu betapa banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan melalui membaca Al-Quran. Di antaranya hadis Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya mendapatkan 1 kebaikan. Bahkan kata beliau, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi memberikan perumpamaan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Tetapi kata beliau, alifun harfun. Alif 1 huruf. Walamun harfun. Wa mimun harfun. Jadi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Maka 3 huruf ini kita kalau membacanya akan mendapatkan 3 kebaikan. Bahkan dilipat gandakan. 1 kebaikannya menjadi 10. Sehingga kalau 3 huruf menjadi berapa kebaikan? 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Bagaimana kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ada berapa huruf? 19 huruf. Maka dikalikan 10 menjadi 190 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca Al-Fatihah? Belum lagi kita membaca surat-surat yang lain. Mulai dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sampai surat-surat
ya yang sudah kita hafal dan kita sering membacanya setiap hari. Tentu dengan membaca tersebut kita mendapatkan banyak kebaikan. Paham sini? Maka mendapatkan banyak kebaikan ini disebut dengan keberkahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita bahwa membaca Al-Qur'an ini adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Di mana biasanya yang namanya berdagang tidak lepas dari dua perkara, untung dan rugi. Lihat para pedagang, para pengusaha, para pembisnis, ketika mereka memulai bisnisnya akan dihadapi dengan dua hal ini, untung, rugi. Tapi ada perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Apa itu? Di dalam Al-Quran surah Saba. Ada yang tahu? Ya? Surah Saba apa surah Fatir? Yang bunyinya innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Apa itu kitab Allah? Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Wa anfaqu, mereka menginfakkan hartanya yang telah Allah berikan kepada mereka. Sirra wa alaniyah, baik dengan cara sir. Apa itu sir? Sembunyi, sembunyi. Orang nggak tahu kita tuh udah sodakoh gitu. Kita itu udah zakat, kita tuh udah ngasih gitu. Orang nggak tahu. Wa alaniyah, dan nampak. Orang melihatnya bahwa kita nih ngasih sedekah gitu. Tapi ikhlas karena Allah. Perbuatan-perbuatan tersebut yang di dalamnya ada membaca Al-Quran, kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu sebenarnya sedang berniaga, sedang berdagang. Berdagang dengan perdagangan yang tidak ada ruginya, tuh kata Allah. Artinya apa? Luar biasa kalau kita dagang nggak ada ruginya. Hebat nggak? Hebat berarti. Nah, kita ini ketika sedang membaca Al-Quran, hakikatnya sedang jual beli nih. Jual beli kepada siapa? Kepada Allah. Kita sedang jual beli kepada Allah. Dan Allah akan memberikan apanya? Keuntungannya di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah kasih keuntungannya, di akhirat keuntungannya akan lebih sempurna. Maka ayat selanjutnya, liwafiyahum ujurahum. Di mana di akhirat kelak Allah akan menyempurnakan pahala-pahalanya tuh. Luar biasa. Inilah yang dimaksud dengan tarjuna, ya, yarjuna tijaratan lan tabu. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perniagaan yang tidak pernah merugi ini disebut apa? Keberkahan. Jadi kita bisa meraih keberkahan dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Maka ini menjadi motivasi buat kita agar kita lebih semangat lagi untuk terus memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, kita sedang meraih banyak keberkahan. Paham? Ini yang pertama. Kita ya meraih keberkahan dengan Al-Quran dengan apa? Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, meraih keberkahan dengan apa? Dengan memahami, mempelajari kandungannya. Betapa banyak ilmu-ilmu yang tersebar di dunia ini. Ya, ilmu-ilmu agama Islam yang dikaji di berbagai macam negeri. Itu semua bersumber dari mana? Al-Quran. Dari Al-Quran muncul ilmu akidah. Ilmu apa? Akidah atau tauhid. Dari Al-Quran muncul ilmu fikih. Dari Al-Quran muncul ilmu hadis. Dari Al-Quran muncul ilmu akhlak, adab, tajwid, tafsir, balaghah, bahasa Arab.
Semua ilmu yang ada di dunia yang dipelajari banyak manusia bersumber dari Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sumber kebaikan. Paham ya? Paham gak nih? Dengan orang paham akidah, kehidupannya menjadi lebih baik, betul nggak? Banyak orang-orang yang bermasalah, penyebabnya satu. Apa itu? Akidahnya salah. Orang koruptor, kenapa mereka koruptor? Masalahnya satu. Apa itu? Akidahnya rusak. Mereka nggak yakin Allah melihat. Betul nggak? Makanya kalau ada proyek nih dari pemerintah, misalkan dari presiden, ya, proyek 1 miliar, suruh bangun jalan tol, yang dipakai cuma 500 juta. Mereka menganggapnya manusia, masyarakat, warga, nggak ada yang tahu. Mereka lupa ada yang terus memantau setiap detiknya. Siapa itu? Allah. Karena mereka nggak yakin Allah Maha melihat, akhirnya mereka melakukan korupsi itu. Paham nih? Yang curi motor, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka nggak yakin bahwa Allah melihat. Yang mereka pikirkan apa? Manusia nggak ada yang lihat. Ada orang lagi sholat di masjid, ada kesempatan, kondisi lagi sepi. Akhirnya aksi, motor dicuri. Kenapa? Mereka menganggap manusia lagi pada sholat. Nggak ada yang tahu. Bahkan motor yang sedang diparkirkan di teras rumah diambil, disikat. Kenapa? Orangnya, pemiliknya lagi tidur. Lagi nggak tahu. Akhirnya mereka dengan sangat bangga berani mencuri motor. Kenapa? Karena mereka tidak yakin Allah Maha melihat. Jadi yang menjadi masalah mereka itu salah satu sumbernya adalah masalahnya di mana? Akidah. Sehingga para ulama membentuk, menyusun ya ilmu-ilmu dalam akidah ini, yang mana dengan ilmu-ilmu itu akidah kita menjadi lebih kuat. Kita dikenalkan dengan Allah yang Maha melihat, yang Maha mendengar. Paham ya? Artinya apa? Ilmu-ilmu akidah ini muncul dari mana? Pemahaman para ulama terhadap Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, kemudian dipahami, ditulislah menjadi sebuah ilmu, yaitu akidah. Muncul dari Al-Quran ilmu fikih, yang mana dengan ilmu fikih ini ibadah kita benar, muamalah kita benar. Betul nggak? Terjadi banyak kebaikan, tidak ada riba, tidak ada tipu menipu. Kenapa? Karena kita mempelajari fikih yang benar. Orang yang mempelajari fikih yang benar, dia tidak akan melakukan yang namanya riba, menipu, memanipulasi. Kenapa? Karena mereka sudah tahu hukum dalam jual beli. Artinya apa? Ketika orang paham dengan fikih, maka tercipta banyak kebaikan. Oleh karena itu apa? Cara yang kedua untuk meraih keberkahan dari Al-Quran adalah kita memahami Al-Quran dari segala sumbernya, dari segala keilmuannya. Paham? Kemudian yang terakhir, yang ketiga, masih ingat nggak tadi apa? Yang ketiga, Yang ketiga apa? Cara kita meraih keberkahan dengan Al-Quran. Yang ketiga dengan mengamalkannya. Dengan kita mengamalkannya, kita sedang mendapatkan banyak keberkahan, banyak kebaikan. Orang ketika sudah memahami Al-Quran, bahwa Al-Quran mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong, akhirnya kita menjadi manusia yang penolong. Ada orang yang membutuhkan kita, kita kasih. Kita beri, kita bantu.
Bahkan tidak diminta pun, ya, tidak diminta pun kita akan membantu. Kenapa? Karena kita yakin dengan kita menolong ini, kita sedang melaksanakan perintah Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk, ya, baik kepada orang tua, baik kepada manusia. Semua banyak sekali kebaikan-kebaikan yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran itu merupakan sumber petunjuk bagi kehidupan manusia. Maka dengan seorang memahami petunjuknya, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Oleh karena itu, mengamalkan Al-Quran sumber keberkahan. Paham kan? Ustadz ulangi lagi nih, ada 3 cara agar kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Masih ingat? Yang pertama apa? Membaca. Pintar. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, mengamalkan. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, dengan Al-Quran, cukup 3 ini saja nih. Baca setiap hari. Paham ya? Pahami artinya. Apa maksudnya? Ya, mungkin bagi pemula dibaca dulu terjemahannya nih. Alif Lam Mim, apa artinya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Mula-mula dari situ dulu tuh. Baca aja artinya udah. Paham ya? Baca artinya. Kalau sudah selesai, tingkatan selanjutnya baca tafsirnya. Oh, tafsir para ulama tentang ayat ini apa? Paham ya? Sehingga banyak sekali pemahaman-pemahaman kita, ya, agama kita dari tafsir Al-Quran. Paham nih? Paham? Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Ini cara kita, tips, ya, agar kita meraih keberkahan dengan Al-Quran. Mungkin ini yang bisa Ustadz sampaikan pada tausiah sore hari ini menjelang berbuka puasa. Semoga bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.